ayatnya sedikit Bu. Dan apakah boleh saya mengasih susu formula pada bayi saya? Bayi yang baru kita lahirkan itu memiliki cadangan makanan yang bisa bertahan hingga 3 hari. Nah, jadi ibu baru dilahirkan itu dari dia berusia 0 hingga 6 bulan itu tidak boleh diberi makanan selain air susu ibu, termasuk susu formula Bu. Karena air susu kita yang formula itu Bu menyesuaikan dengan lambung bayi, besar atau kecil lambung bayi. Jadi tidak masalah jika air susu ibu itu keluarnya sedikit, tidak apa-apa ibu, karena itu dia air susu yang keluar itu sesuai dengan lambung bayi tersebut. Jadi kita tidak boleh memberikan susu formula itu, tidak boleh memberikan susu formula karena susu formula itu bisa menyebabkan bayi diare. Nah, jadi air susu ibu itu sudah memenuhi gizi sang bayi, karena dalam ASI itu mengandung lemak, mengandung mineral juga, dan lain-lain. ASI merupakan sumber gizi lengkap yang sangat mudah diserap oleh bayi. Komposisi ASI tidak hanya kaya akan vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung lemak sehat dan enzim pencernaan alami yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Dengan kandungan nutrisi yang berubah sesuai dengan kebutuhan bayi, ASI memberikan dukungan yang tak tertandingi fase awal kehidupan. Kandungan ASI itu sudah cukup memenuhi untuk gizi sang bayi sedari bayi berusia 0 hingga 6 bulan ibu. Jadi kita tidak boleh memberi makanan selain air susu ibu sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi kalau saran dari saya tidak perlu memberikan susu formula karena ditakutkannya banyak sekarang kasus-kasus yang terjadi karena meninggalnya sang bayi karena diberikan susu formula. Apalagi makanan-makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu tidak boleh sampai bayi berusia 6 bulan. Apakah ada solusi lain untuk supaya ayat susu saya berlancar? Solusinya untuk ibu versus ibu yang sudah keluar itu untuk ibu lebih sering-sering memperhatikan makanan ibu makan itu pastikan bergizi dan ibu memastikan cara menyusui yang benar agar sang bayi itu menempel ya ibu. Jadi air susu itu akan terperas dengan sendirinya karena biasanya semakin dipompa oleh si bayi air susu akan semakin keluar dan dia akan menyesuaikan itu ibu. Jadi saran saya ibu makan makanan bergizi, jangan stres, tidur yang cukup dan istirahat yang cukup ibu. Nanti jika ada keluhan atau air susu ibu tidak bisa keluar atau keluarnya masih sedikit, ibu bisa datang lagi ke sini dan konsultasi kami. Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin itu cukup untuk saya bisa menutrisi bayi saya. Berikut adalah pembahasan tentang ASI eksklusif. Mengapa ASI itu penting? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain, termasuk air putih, sejak bayi lahir hingga usianya genap 6 bulan. ASI adalah standar emas nutrisi bayi karena komposisinya yang dinamis dan sempurna, serta manfaatnya yang menyeluruh bagi bayi dan ibu, nutrisi dan perkembangan optimal. ASI merupakan makanan pertama dan satu-satunya yang dirancang untuk pertumbuhan optimal bayi. Komposisi ASI sempurna, mengandung proporsi karbohidrat, laktosa, lemak, terutama asam lemak, tak jenuh seperti DHA dan AA, protein, vitamin, dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Lemak dalam ASI, khususnya DHA dan AA, sangat penting untuk perkembangan otak, retina mata, dan sistem saraf bayi, berkontribusi pada peningkatan potensi kecerdasan atau IQ, mudah dicerna. Protein dalam ASI, terutama laktalbumin, lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang belum matang dibandingkan protein susu formula. 2. Perlindungan imunologis yang revolusioner. ASI, terutama kolostrum. ASI yang keluar pertama kali adalah vaksin alami pertama bayi. Antibodi aktif. ASI mengandung antibodi hidup. Yang paling utama adalah immunoglobulin A secretory. Antibodi ini melapisi usus bayi, hidung, dan tenggorokan. Berfungsi sebagai penghalang fisik untuk mencegah virus dan bakteri menempel. Faktor pertahanan lain, yaitu ASI juga kaya akan laktoferin, yaitu protein pengikat zat besi yang mencegah bakteri jahat, dan lisozim, yaitu enzim yang menghancurkan dinding sel bakteri. Mencegah penyakit, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif
memiliki risiko yang jauh lebih rendah terkena diare, infeksi saluran pernapasan akut, infeksi telinga, dan alergi, dan bahkan mengurangi risiko sindrom kematian bayi mendadak. Adapun manfaat jangka panjang untuk bayi dan ibu, yang pertama ada kesehatan metabolik. Menyusui membantu bayi mengatur nafsu makan dan kadar hormon leptin yang biasa disebut dengan hormon kenyang, sehingga menurunkan resiko obesitas dan diabetes tipe 2 di masa kanak-kanak dan di masa dewasa. Yang kedua, ada manfaat bagi ibu menyusui, membantu rahim mengkontraksi lebih cepat melalui pelepasan hormon oksitosin untuk pencegahan pendarahan pasca persalinan, membantu ibu kembali ke berat badan ideal dan menurunkan resiko ibu terkena kanker payudara dan kanker ovarium. Posisi dan pelekatan yang benar. Keberhasilan menyusui sangat bergantung pada teknik. Jika posisi dan pelekatan tidak tepat, dapat menyebabkan puting lecet, nyeri pada ibu, dan bayi tidak mendapatkan ASI yang sangat cukup. 1. Posisi menyusui yang nyaman dan sejajar. Kenyamanan ibu harus duduk santai dengan punggung bersandar dan kaki tidak boleh menggantung. Bisa digunakan dengan tumpuan. Relaksasi ibu sangat penting untuk memicu hormon oksitosin, hormon cinta, dan let down refleks. Posisi bayi, prinsip 4 sejajar. Kepala dan badan sejajar, telinga, bahu, dan pinggul bayi harus berada dalam satu garis lurus. Bayi menghadap payudara, wajah bayi menghadap ke payudara. Perut bayi menempel erat. Perut bayi harus menempel rapat ke perut ibu atau ke dada ibu jika ibu berbaring. Hidung sejajar puting, hidung bayi sejajar dengan puting payudara. Dukungan ayah dan keluarga. Pilar keberhasilan laktasi ASI adalah tanggung jawab bersama. Dukungan keluarga, terutama dari ayah atau ASI ayah, sangat krusial karena stres, kelelahan, dan kecemasan ibu adalah hambatan terbesar bagi produksi ASI karena menghambat pelepasan oksitosin. 1. Dukungan emosional dan informasi. Menjadi tim, ayah harus menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari tim, bukan hanya penonton. Berikan pujian dan kata-kata penyemangat seperti "kamu hebat sayang, ASImu terbaik untuk si kecil". Edukasi diri. Ayah aktif mencari informasi tentang menyusui, sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang benar dan membantu ibu memecahkan masalah laktasi. Mencegah baby blues. Kehadiran ayah yang suportif dan perhatian dapat membantu mengurangi risiko ibu mengalami depresi pasca pelahir, persalinan, atau baby blues syndrome. Tanda bayi cukup ASI. Bayi cukup ASI jika kencing 6-8 kali sehari, pokok basah berat, tinja kekuningan, atau berbiji setelah hari kelima. Kenaikan berat badan sesuai kurva pertumbuhan, bayi tampak tenang dan puas setelah menyusui. Dukungan ayah dan keluarga, pilar keberhasilan laktaris. ASI adalah tanggung jawab bersama. Dukungan keluarga, terutama ayah, sangat krusial karena stres, kelelahan, dan kecemasan ibu adalah hambatan terbesar bagi produk ASI karena penghambatan pelepasan oksitosin.